Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Pak Purbaya menolak ya duduk bareng dengan Deddy Mulyadi, apalagi dengan Bobi Nasution, yakni mantu Jokowi. Kenapa? Jadi Pak Purbaya ini begitu kan ya, ogah duduk bareng dengan Deddy Mulyadi CS ya soal dana mengendap. Karena kita tahu bahwa data dari BI itu memang murni data dari BI begitu kan. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Dia pasti nanti akan diperiksa BPK itu. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Buka boleh dicek, silahkan. RKUD kita ini 990 miliar. Yang ada adalah pelaporan keuangan Siap. di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Nggak nerima. Tanya aja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua account satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Dia pasti nanti akan diperiksa BPK itu. Pada akhirnya muncullah spekulasi begitu. Bahkan ya si Deddy Mulyadi menantang Pak Purbaya begitu. Buka dong, buka mana datanya begitu. Kata Pak Purbaya, buka sendiri dong, tanya sendiri dong ya. Saya bukan pelayan dia kok. Saya bukan pelayan Pemda dan sebagainya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa begitu kan ya, dengan adanya Pak Purbaya bersuara seperti ini, berspek up seperti ini, menandakan ada sesuatu yang genting begitu kan. Ini tanggapan santai dari Pak Purbaya atas sanggahan Bobi dan Deddy begitu kan, Deddy Mulyadi begitu ya. Ini mengatakan begini, kok disimpan di giro ya? Pasti akan diperiksa BPK tuh nantinya ya. Ini polemik adu data ya antara daerah ya yang mengendap di bank, uangnya yang mengendap di bank. Sehingga ini muncul narasi-narasi di berbagai media sosial hari ini bahwa Pak Purbaya sudah membuka lebar apa yang kemudian terjadi di daerah-daerah itu begitu. Kok bisa-bisanya uang itu mengendap sampai triliunan? Apakah tidak dibelanjakan? Apakah sengaja begitu kan ya ingin dapatkan bunga atau bagaimana begitu? Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan publik begitu kan. Saya kira langkah dari Pak Purbaya ini sangat menarik sekali begitu kan. Yang menjadi gertakan kepada daerah-daerah yang kemudian ya belanjanya yang masih belum habis ya. Uangnya masih belum habis, masih mengendap dan sebagainya. Jadi saya kira ini langkah yang penting begitu kan ya untuk menunjukkan bahwa apakah Deddy Mulyadi tetap ngotot atau bagaimana. Tapi yang jelas dari beberapa data yang kemudian muncul begitu kan ya. Coba bayangkan. Pemprov DKI Jakarta 14 triliun di situ yang mengendap dan itu sudah diakui begitu. Ya, Provinsi Jawa Timur 6,84 triliun. Ya bayangkan Hovifah ini paling tinggi begitu kan ya, uangnya yang mengendap. Bu, coba segera belanjakan Bu, begitu kan ya. Kasihan rakyat Bu, ya. Kasihan ya bagaimana pembangunan di Jawa Timur dan sebagainya. Ini masih banyak. Di Jawa Barat 4,17 triliun. Bayangkan begitu kan ya. Ini harus dibelanjakan secepat mungkin. Biar apa? Biar perekonomiannya semakin maju. Biar infrastrukturnya semakin maju ya. Jadi saya kira ini langkah dari Pak Purbaya ini menjadi gertakan ya bagi siapapun di situ begitu. Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa ini menegaskan bahwa enggan ya duduk bareng ya bersama sejumlah kepala daerah terkait dengan polemik ya perbedaan data antara anggaran pendapatan dan belanja daerah yakni APBD yang mengendap di perbankan. Ya, jangan sampai ya kalau di kalau di bank itu begitu kan ya, kalau di deposito maka kemudian ya dapat bunga dong, dapat untung begitu kan ya. Nah, adapun sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Sumatera Utara ya Bobi Nasution dan Deddy Mulyadi telah menyanggah soal ya besaran
Dana yang mengendap di perbankan itu berdasarkan data yang diklaim Pak Purbaya berasal dari Bank Indonesia. Wih. Rupanya banyak yang sudah ketakutan. Rupanya banyak yang sudah ketakutan begitu kan ya. Ya usut Pak ya. Ini kalau semisal diperiksa oleh BPK begitu kan ya. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Karena Pak Purbaya ini mengatakan pasti akan diperiksa oleh BPK. Ya, nggak tahu lagi nanti begitu kan ya. Pak Purbaya akan memberikan satu catatan penting begitu kan ya, bahwa kepala daerah ya harus diaudit juga begitu kan. Setiap tahunnya kalau bisa ya setiap 3 bulan sekali begitu. Sebagai bentuk bahwa ada berkesinambungan begitu kan antara Pak Purbaya, antara Mingkau dengan pembelanjaan daerah atau APBD di situ begitu. Bayangkan ya, TKD saja itu sudah dipotong begitu kan. Ya sekarang ini banyak yang kemudian kepala daerah kelonjotan. Akhirnya apa? Mau tidak mau begitu harus mandiri dengan pendapatan ya asli daerah itu sendiri. Ini bagus lah, kayak yang bagus. Bagus begitu kan ya. Deddy Mulyadi begitu, mengapa mengapa Pak Purbaya ini ogah mau bertemu dengan Deddy Mulyadi dengan kepala daerah begitu kan? Tahu kan jawabannya begitu. Pasti nanti diliput. pasti dijadikan konten begitu kan ya. Bertemu dengan Pak Purbaya ya seolah-olah iya aja begitu, di satu sisi begitu dapat kontennya, dapat ininya, dapat segalanya. Ya Pak Purbaya bukan orang yang bodoh begitu. Pasti ditolak. Ya, kita lihat saja begitu. Kita lihat saja. Jadi bagi kami, mengapa Pak Purbaya ogah duduk bareng dengan Deddy Mulyadi CS begitu ya? Karena mungkin satu sisi sudah tahu Pak Purbaya begitu kan ya. Coba kita baca komentar dari netizen nih. Ingat rekam jejak Pak Purbaya, beliau ya dari LPS, Lembaga Pinjaman Simpanan. Ya sudah ngerti mereka begitu. Ya, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi akan diperiksa ke BPK. Wih, ngeri sedap begitu. Kalau sudah seperti ini ngeri sedap begitu kan ya. Biar tidak ada lagi orang yang sok benar. Ini Pak Menteri yaitu dapat datanya dari BI. Harusnya pemerintah daerah yang mengecek kebenarannya ke BI. Tanyakan, apa betul ada uang daerah yang menginap di bank ya, bukan malah pemerintah daerah seperti Deddy Mulyadi menantang menteri. Apakah seperti itu nih? Ya disenggol BI ya, yang belangsatan semua gubernur. Termol. Jadi Pak Purbaya ini hanya masih mengungkapkan, mungkin tidak seberapa begitu kan ya, hanya mempertanyakan apakah di daerah-daerah itu begitu kan ya, uangnya masih suka disimpan begitu, deposito dan sebagainya atau giro dan sebagainya. Jadi menandakan bahwa ini semuanya kepala daerah sudah kelonjotan begitu. Nggak tahu lagi di Jawa Timur nanti begitu kan ya. Hovifa masih belum buka suara begitu. Ya kalau bisa dibuka lah Pak semuanya begitu. Kabarnya begitu kan ya, kabarnya ada 15 kepala daerah yang kemudian ada 15 Pemda begitu kan ya, dengan dana mengendap di bank tertinggi menurut Pak Purbaya. Wih, ngeri bos ya. Coba kita lihat saja. Ini keuangan Pak Purbaya Sedewa ini menyatakan bahwa begitu kan ya, dana pemerintah atau dana daerah begitu kan ya, atau Pemda yang belum terpakai itu justru mengendap di perbankan mencapai 231 triliun. Data Kementerian Keuangan ini bersumber dari data Bank Indonesia dan merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025. Tidak hanya itu, kabarnya begitu kan Pak Purbaya menekankan bahwa pemerintah sudah menyalurkan dana daerah ya dengan cepat. Realisasi transfer ke daerah per September 2025 tercatat mencapai 644,9 triliun atau sekitar 74,2% ya. Tapi sampai sampai awal Oktober, uang itu masih mengendap katanya begitu kan. Dan inilah yang kemudian Pak Purbaya mengapa ada alasan pemotongan TKD di situ, karena uang itu tidak segera diserap, tidak segera dibangun bagaimana infrastruktur di daerah. Jadi saya kira kalau kalau ini tidak dihabiskan ya pasti akan dipotong lagi begitu kan ya oleh Pak Purbaya. Coba
paling tinggi di situ adalah di Gubernur DKI Jakarta begitu. Itu paling tinggi dan itu sudah diakui oleh Pak Pramono begitu kan ya. Coba di apa namanya di Jawa Timur 6,4 triliun ya, di Jawa Barat 4,17 triliun. Coba kita lihat di Sumut ya. Mana ini Sumut ini? Kalimantan Bojonegoro ya, Kutai Sumatera Utara 3,1 triliun. Bayangkan. Kalau ini benar begitu kan, maka kemudian kepala daerahnya masih kurang satset pada akhirnya. Benar nggak begitu kan? Benar ya. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos, persoalannya itu. Jadi saya kira nanti begitu kan ya. Kata Pak Purbaya, jangan sampai ini ditipu lagi begitu kan data-datanya begitu. Coba ini, Pak Purbaya ditipu lagi, laporan BI tak sesuai dengan data laporan. Data lapangan katanya begitu. Ini salah satu komentar dari netizen begitu. Bayangkan, kalau sudah seperti ini bayangkan begitu. Kan tidak bisa mengelak lagi bahwa data-data itu memang murni begitu kan. Ya, data-data itu memang murni. Coba bayangkan. Di balik ya menggunungnya dana negara yang mengindap di perbankan ya hingga mencapai 849,6 triliun, di mana sebagian besar yang terparkir di bank umum senilai ya 653,4 triliun. Ini kalau kita kalkulasikan wah ngeri-ngeri sedap bos begitu kan ya. Apa namanya kalau kita lihat begitu kan di daerah-daerah itu uangnya triliunan begitu kan. Ini apakah ada potensi manipulasi kah? Ya Pak Purbaya hari ini begitu kan lagi lagi menelusuri betul begitu, jangan sampai ya uang daerah ini dipakai atau tidak terserap begitu. Ini harus membangun infrastruktur secepat mungkin. Nah, Prabowo sangat-sangat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Purbaya ini karena langkah gebrakan dari Pak Purbaya membuat kepala daerah itu kelonjotan, termasuk para termol termasuk para termol begitu. Nampaknya termol sudah mulai kepanasan ini bos ya. Coba kita lihat ya atau baca komentar-komentar netizen. Coba kita baca ini. Polemik dana daerah Purbaya kok disimpan di Giro, bisa kena BPK tuh ya. Kena kan? Ada yang mengatakan pejabat termol kebakaran jenggot. Ini sudah diungkapkan begitu ya. Sistem keuangan Pemda tercatat dalam big data dan keluar masuk uang tercatat sesuai dengan pagu peruntukannya. Bila ada uang yang mengindap dalam bentuk giro, berarti uang tersebut telah dikeluarkan dari rekening utama lalu disetor kembali dalam bentuk giro, ya. Atau money game kah? Ini masuk money game kah? Ini salah satu komentar netizen. Benar juga ya, telah dipikir-pikir misalnya uang sudah ditransfer dari pusat. Misalnya diambil begitu kan, lalu kemudian disetor ke bank lain. Itu kan kalau misalnya deposito misalnya itu kan sudah ada dapat untung begitu kan ya, dapat tapi kalau triliunan itu kan lumayan juga begitu. Tapi kalau dibentuk giro ini kan kabarnya bunganya sangat sedikit begitu, gak tahu lagi begitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini Pak Purbaya sudah mendorong bagaimana ya kepala-kepala daerah ini ya didorong untuk bekerja secepat mungkin begitu, dan zamannya Pak Purbaya sekarang ini ya semuanya berdasarkan big data begitu kan ya, big data dan sebagainya. Nah, salah satu kemudian Pak Purbaya menolak dialog dengan BI ya dan Kemendagri soal beda data, bukan urusan saya. Benar juga begitu kan, itulah cerdasnya Pak Purbaya begitu. Ya, makanya yang nanti yang bekerja begitu masalah Pemda, bagaimana tanya datanya ke BI dan sebagainya begitu kan ya. Saya menganggap bahwa persoalan-persoalan seperti ini harus tuntas biar tidak menjadi spekulasi. Yang kena adalah kepala daerahnya. Justru ini kalau tidak dibelanjakan, justru ini kalau tidak satset begitu kan, maka kemudian orang-orang akan berbeda kesimpulannya begitu. Ya, soal gaji karyawan, terus kemudian soal pembangunan, infrastruktur, ya, sistem yang mau dibangun apa begitu. Kalau tidak terserap maka kemudian pasti terjadi sesuatu hal yang kemudian salah penafsiran, ya. Makanya Deddy Mulyadi mengejar terus begitu kan, bagaimana apakah benar Anda mengendap, dan bahkan mengatakan Anda akan dipecat kalau Anda salah ya kepada Pemdanya.
Jadi saya kira, ya saya kira Pak Purbaya ini datanya kan sangat lengkap begitu kan. Nanti pasti akan ketahuan karena ini adalah Pak Purbaya ini kan sebagai kasir ya, sebagai keuangan begitu kan ya. Ya pasti tahulah nanti begitu. Bagaimana situasi dan kondisi di bawah kendali dari Pak Purbaya ini. Semuanya pasti kelonjotan. Karena apa? Karena salah sedikit saja begitu kan ya pasti akan ketahuan di situ begitu. Nanti semoga saja Pak, usulan dari kami ini, usulan dari rakyat biasa, semoga Pak Purbaya dengar begitu kan ya. Karena saya sudah melihat dengan kinerja Pak Purbaya ini sangat luar biasa. Usulan dari kami sebagai rakyat kecil Pak, audit Pemdanya Pak, ya. Terus kemudian setiap 3 bulan investigasi Pak, ya. Audit 3 bulan sekali begitu kan, untuk menunjukkan bahwa bagaimana pengeluaran uang, bagaimana semuanya begitu kan ya. Apakah ini langsung masuk kepada infrastruktur yang kemudian dikembangkan di daerah-daerah itu atau bagaimana? Ya saya setuju dengan itu begitu. Walaupun sekarang Pak Purbaya mengatakan bahwa dan menilai bahwa persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan secara langsung melainkan ranah Bank Indonesia sebagai pihak yang mengumpulkan data perbankan. Saya kira Pak Purbaya kan juga bisa mengendalikan ini semua begitu kan ya. Kalau semuanya bisa, ada hal yang kemudian mau diduduk bareng, Pak Purbaya tidak ada waktu. Ngapain mau duduk bareng? Ya selesaikan sendiri dong. Kan itu logikanya. Makanya Pak Purbaya ini tidak mau berdialog begitu, duduk bareng di situ, apalagi direkam. Yang merekam ya mereka begitu, hanya dijadikan buat konten. Misalnya begitu kan. Misalnya. Jadi Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Pak Purbaya ini mengaku tidak akan berdialog dengan Bank Indonesia maupun Kementerian Dalam Negeri. Ya, buntut adanya perbedaan data dana simpanan ya pemerintah daerah. Ya, makanya ini harus kepala daerah yang bekerja sendiri, yang menelusuri. Kalau memang ini tidak sesuai dengan data, bisa saja ada dugaan money game. Money yang selainnya begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.